Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Nah, pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan, serta kita masih diberikan keimanan. Nah, yang kedua kalinya, salawat serta salam kita tetap limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, adik-adik mahasiswa semuanya. Nah, pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan tentang materi, yaitu filsafat pendidikan matematika, terutama pada bagian 1, sebuah kritik dari filsafat absolut pendidikan matematika. Nah, kemarin adik-adik mahasiswa pada topik 1 sudah membahas, yaitu bagaimana sifat pengetahuan matematika itu. Nah, sekarang kita akan membahas pada bagian kedua atau topik kedua, yaitu bagaimana pandangan dari kelompok absolutis terhadap pengetahuan matematika. Baik, saya akan share screen dulu. Nah, pada bagian kedua ini, pembahasan kita akan difokuskan pada bagaimana pandangan absolutis terhadap pengetahuan matematika. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah memahami pandangan absolutis terhadap pengetahuan matematika, kemudian kita tahu atau memahami para filsuf, itu orang-orang yang ahli di bidang filsafat yang memiliki pandangan absolutis. Dan yang ketiga, memahami dasar-dasar pandangan absolutis. Yang keempat adalah memahami asumsi dari pandangan absolutis ini. Dan yang kelima, memahami munculnya kontroversi dan kontradiksi dari pandangan absolutis. Nah, secara otomatis, munculnya kontroversi dan kontradiksi ini akan menimbulkan sesuatu hal yang baru. Apa itu? Itu kita dapat memahami hasil dari kontroversi dan kontradiksi. Baik, adik-adik mahasiswa, kita mulai dari yang pertama, yaitu memahami pandangan absolutis. Suatu kelompok dikatakan mereka memiliki pandangan absolutis atau paham absolutis yang menganggap bahwa kebenaran matematika itu merupakan kebenaran tertentu dan tidak dapat ditantang. Nah, jadi pengetahuan di dalam matematika itu adalah suatu kebenaran dan itu tidak dapat ditantang. Artinya ditantang di sini diapakan? Itu artinya ditantang itu dicek kebenarannya. Nah, tetapi mereka memandang kebenaran di matematika itu tidak perlu dicek kebenarannya atau diragukan. Tetapi pengetahuan matematika adalah sesuatu yang mereka terima secara benar. Artinya pengetahuan matematika itu mereka anggap benar. Nah, tidak perlu ditantang apakah kebenarannya seperti apa dan bagaimana. Oleh karena itu, mereka menganggap kebenaran dalam matematika ini adalah kebenaran mutlak. Nah, jadi pengetahuan matematika adalah kebenaran mutlak, yaitu salah satu ilmu pengetahuan yang tidak diragukan lagi. Jadi makanya tadi tidak dapat ditantang, maksudnya tidak diragukan. Jadi mereka sudah menerima kebenarannya, bahwa kebenaran itu adalah mutlak. Itulah pandangan
paham terhadap absolutis. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu kita mengetahui para filsuf. Itu orang-orang yang ahli di bidang filsafat yang mengetahui, yang memiliki pandangan absolutis. Nah, pada masa itu ada dua ahli filsafat. Nah, jadi para ahli filsafat, kedua orang ini memang di bidang filsafat. Jadi menekuni beberapa ilmu, terutama pada ilmu-ilmu tentang filsafat. Yang pertama adalah Hempel, tahun 1949. Nah, Hempel ini sendiri, nama aslinya bernama yaitu Carl Gustav Peter Hempel. Nah, beliau lahir pada 8 Januari 1905 dan meninggal pada tanggal 9 November 1997. Hempel ini adalah penulis dan filsuf yang berasal dari Jerman. Nah, ia merupakan tokoh utama dalam empirisme logika, yaitu aliran filsafat ilmu abad ke-20. Nah, jadi merupakan tokoh utama aliran filsafat ilmu yang pada saat itu lahir pada abad ke-20. Ia dikenal atas karyanya tentang suatu model deduktif yang menjelaskan secara ilmiah yang diakui sebagai model standar pada tahun 1950-an sampai 1960-an. Ia juga dikenal sebagai pencetus paradoks Gagak atau disebut dengan paradoks Hempel. Nah, jadi Hempel ini sendiri merupakan seorang filsuf yang minat utamanya adalah pada filsafat ilmu, terutama pada logika. Nah, gagasan pentingnya ini juga mempengaruhi pandangan-pandangan seorang ilmuwan terhadap matematika, terutama yaitu model deduktifnya yang dikemukakan oleh Hempel ini. Nah, salah satu hal yang menarik yang dikemukakan oleh Hempel adalah validitas matematika berasal dari ketentuan makna konsep-konsep matematika, dan bahwa proposisi matematika pada dasarnya benar dengan definisi. Nah, seperti kita bahas pada materi sebelumnya, yaitu sifat pengetahuan matematika itu dibangun dari definisi, aksioma, postulat, atau dalil-dalil. Nah, berarti ini Hempel itu menyatakan benar bahwa proposisi matematika itu pada dasarnya benar dengan definisi. Jadi ketika seseorang akan membangun proposisi matematika, dia hanya menggunakan definisi, aksioma, atau hanya menggunakan dalil, maka itu dianggap benar. Nah, inilah yang dikemukakan oleh Hempel. Kemudian selain Hempel, ada lagi seorang filsuf, yang bernama A.C. Ayer tahun 1946. Yaitu nama lengkapnya adalah Alfred Jules Ayer. Ini merupakan seorang filsuf yang berasal dari Inggris, yang terkenal dengan pemikirannya tentang positivisme logis. Nah, jadi Alfred ini adalah mengungkapkan tentang pemikirannya tentang bagaimana pemahaman positivisme logisnya. Alfred Jules Ayer ini lahir pada tanggal 9 Oktober 1910 di London dan meninggal 27 Juni 1989 di London juga. Di mana Ayer ini adalah seorang profesor yang menekuni atau ahli di bidang filsafat pemikiran dan logika di Universitas London. Nah, jadi Ayer ini adalah salah satu filsuf yang memiliki pandangan absolutis, terutama yaitu pada positivismenya. Nah, pandangan yang menarik dari seorang Ayer ini adalah menyampaikan generalisasi ilmiah itu mudah keliru. Nah, kalau kita berbicara generalisasi ilmiah, berarti itu adalah
kita berbicara ilmu a posteriori, yaitu suatu ilmu yang dibuktikan dengan pengamatan dunia. Nah, ayat ini mengatakan bahwasanya generalisasi ilmiah seperti itu mudah keliru. Sedangkan kebenaran matematika dan logika diperlukan oleh semua orang dan pasti. Nah, jadi pendapatnya itu kalau kebenaran matematika itu diperlukan logikanya, dan itu adalah pasti. Pasti artinya tidak mudah keliru. Itu pendapat ayat. Kemudian pendapat ayat yang kedua adalah kebenaran logika matematika adalah proposisi analitik atau tautologi, tidak dapat dikonfirmasi atau ditolak oleh pengalaman. Nah, jadi ayat di sini mengemukakan bahwasannya kebenaran logika matematika adalah proposisi analitik atau tautologi. Apa sih proposisi analitik atau tautologi itu? Nah, kalau kita berbicara ada proposisi tautologi, ada proposisi kontradiksi. Kalau proposisi tautologi artinya adalah proposisi yang selalu bernilai benar, sedangkan proposisi kontradiksi yaitu proposisi yang selalu bernilai salah. Nah, maka dari itu kebenaran logika dianggap proposisi yang bersifat tautologi, artinya dia selalu bernilai benar, tidak pernah salah. Nah, sehingga tidak dapat dikonfirmasi atau ditolak oleh pengalaman. Nah, itulah dua filsuf yang memiliki pandangan bahwasannya pengetahuan matematika itu adalah mutlak, yaitu kita sebut sebagai absolut. Nah, setelah kita membahas tentang dua filsuf tadi, maka tujuan pembelajaran yang ketiga adalah mahasiswa dapat memahami dasar-dasar pandangan absolutis. Nah, sekarang apa yang menjadi dasar bahwasannya sekelompok orang yang memiliki pemahaman absolutis ini menganggap matematika itu mutlak? Yaitu dasarnya adalah ada dua. Yang pertama, dasar-dasar untuk mengklaim bahwasannya pengetahuan matematika adalah benar dan pasti. Yang pertama, pernyataan dasar yang digunakan pembuktian dianggap benar. Nah, jadi adik-adik mahasiswa kita sudah membahas pada session sebelumnya, yaitu di dalam pembuktian matematika itu apa? Ada dua unsur penting. Yang pertama adalah kita menggunakan definisi, aksioma, postulat, atau dalil, yang itu kebenarannya sudah kita terima, tidak perlu dilakukan lagi. Nah, jadi pandangan absolut ini, dasarnya yang pertama adalah dasar yang digunakan untuk pembuktian itu sudah benar, sudah mereka anggap benar, yaitu aksioma, definisi, dalil-dalil dianggap benar untuk pengembangan suatu sistem di dalam pembuktian ilmu pengetahuan matematika. Nah, kemudian yang kedua, selain pernyataan dasarnya itu sudah yang digunakan pembuktian dianggap benar, yang kedua adalah logika, aturan penarikan kesimpulannya yang digunakan di dalam pembuktian ilmu pengetahuan matematika adalah benar. Nah, jadi pada saat kita membuktikan pernyataan atau proposisi matematika, selain kita menggunakan aksioma, definisi, dalil yang dianggap benar, maka logika yang kita gunakan untuk penarikan kesimpulan itu juga dianggap benar. Nah, jadi otomatis pandangan absolutis ini menganggap bahwa ilmu matematika itu adalah mutlak dan pasti. Itu kenapa? Karena dasar untuk pembuktian itu sudah benar, dan logika aturan penarikan kesimpulannya pun juga benar. Itu kebenaran yang harus disimpulkan dari sesuatu yang benar. Nah, jadi dasar pandangan absolutis ini ada dua itu, yaitu dasar yang digunakan pembuktian sudah benar, dan logika aturan penarikan kesimpulannya juga benar. Nah, setelah kita membahas tentang dasar, kemudian kita akan berbicara tentang asumsi dari pandangan absolutis. Nah, kalau kita berbicara asumsi berarti sesuatu yang sudah dianggap benar oleh golongan yang memiliki pandangan absolutis ini. Nah, apa sih sesuatu yang dianggap benar oleh
golongan yang memiliki pandangan absolutis ini ada dua, yaitu aksioma dan definisi. Nah, jadi asumsi sesuatu yang dianggap benar itu oleh pandangan absolut ini yaitu aksioma dan definisi. Sama seperti kita ketika kita mempelajari matematika atau para matematikawan itu pasti akan menganggap aksioma dan definisi itu adalah sesuatu yang benar. Karena ini sudah menjadi asumsi, yaitu diterima kebenaran. Nah, kemudian asumsi apa lagi yang dianggap benar oleh pandangan absolutis ini? Yaitu asumsi tentang aturan inferensi, yaitu aturan-aturan dari penarikan kesimpulan dan bahasa formal dan sintaksnya. Oke. Kalau kita berbicara aturan penarikan kesimpulan, tentu kita sudah ada di mahasiswa akan memahami lebih lanjut tentang penarikan kesimpulan itu di logika matematika. Nah, salah satu kita sudah mengenal adanya modus ponens, modus tollens, silogisme, kemudian jika maka atau implikasi, kemudian biimplikasi. Nah, itu adalah aturan penarikan kesimpulan yang sudah dianggap dan bahasa formal dan sintaks. Nah, jadi kalau kita berbicara bahasa formal itu di dalam matematika itu adalah bahasa-bahasa yang memang sudah didesain secara formal. Tentu sebagai contoh begini, suatu proposisi matematika adalah jika n bilangan ganjil, maka n kuadrat adalah bilangan ganjil. Itu kan didesain sebagai bahasa formal. Kemudian dan sintaksnya itu adalah di sini adalah langkah-langkah pembuktian. Nah, jadi asumsi atau sesuatu yang sudah dianggap benar oleh orang-orang yang memiliki pandangan absolut ini ada dua. Yang pertama, aksioma dan definisi itu sudah dianggap benar, tidak perlu dibuktikan. Yang kedua adalah aturan inferensi, di aturan pembuatan kesimpulan. Siapa yang akan membuktikan modus ponens dan modus tollens? Kan tidak. Tapi modus ponens, modus tollens, atau silogisme, atau jika maka, atau biimplikasi itu digunakan untuk membuktikan. Tapi itu tidak dibuktikan, karena itu sudah dianggap benar. Oke. Nah, akan tetapi pandangan dari absolutis ini yang menganggap bahwa matematika itu adalah pasti dan kebenarannya itu mutlak mengalami kontroversi pada abad ke-20. Nah, kontroversi ini ada dua yang muncul pada abad ke-20. Yang pertama adalah publikasi Gottlieb Frege pada tahun 1879, kemudian pada tahun 1893, yaitu tentang perumusan logika. Nah, jadi Gottlieb Frege ini mengeluarkan bagaimana membuktikan dalam matematika, merumuskan beberapa aturan logika begitu. Nah, akan tetapi setelah dianalisis lebih lanjut, ternyata sistem yang dibangun oleh Frege ini tidak konsisten, terutama pada hukum kelima dari perumusan logika Frege. Yaitu ditemukan oleh siapa ini? Ditemukan oleh Russell tahun 1902. Jadi Russell ini berani dia membongkar, yaitu melakukan kontroversi terhadap kebenaran perumusan logika yang ditemukan oleh Frege. Dia mampu membuktikan bahwasannya hukum perumusan logika yang dikemukakan oleh Frege ini tidak konsisten. Maka mulailah muncul kontroversi bahwasannya kebenaran matematika mulai digoyahkan oleh Russell. Nah, kemudian muncullah sebuah kontradiksi, terutama pada teori himpunan dan teori fungsi. Nah, kontradisinya seperti apa? Jika matematika itu pasti, dan semua teorema itu adalah benar atau pasti, maka bagaimana bisa terjadi kontradiksi antara teorema? Nah, jadi ketika kita mempunyai suatu teorema A, kemudian itu dianggap pasti dan itu adalah benar. Kemudian kita mempunyai teorema B, dan itu adalah dianggap pasti dan itu juga benar. Nah, bagaimana bisa sampai terjadi yaitu sebuah kontradiksi antara dua teorema ini? Nah, maka apabila terjadi suatu kontradiksi,
maka kedua teorema ini perlu ditanyakan tentang kebenarannya, yaitu apakah itu pasti benar. Karena di dalam matematika, para aliran filsafat itu mengatakan jika matematika itu pasti dan semua teorema pasti benar. Nah, ternyata masih terjadi kontradiksi antara teorema. Nah, inilah yang menyebabkan para ahli filsafat di absolutisme, yaitu mereka yang memandang matematika benar itu mulai goyah. Nah, akibat mulai goyah tentang pandangan mereka terhadap pengetahuan matematika itu yang bersifat mutlak atau absolut. Nah, maka mereka mencoba untuk mendirikan beberapa aliran di sekolah-sekolah. Agar apa? Agar pandangan-pandangan mereka yang tadi terhadap ilmu pengetahuan matematika itu adalah benar dan mutlak itu tidak bilang begitu saja. Nah, maka hasil dari kontroversi dan kontradiksi ini, para golongan absolut itu berusaha untuk mempertahankan hasil pemikirannya bahwasannya matematika itu mutlak. Kebenaran matematika itu adalah mutlak. Mereka mempertahankan itu. Nah, bagaimana cara mempertahankan para filosofi atau orang-orang yang memiliki paham absolut ini? Nah, dari hasil dari krisis ini, yaitu krisis terjadi yaitu gara-gara ada munculnya kontroversi dan munculnya kontradiksi, itu dikatakan krisis, maka pengembangan dari sejumlah sekolah dalam filsafat matematika yang bertujuan untuk menjelaskan sifat dari pengetahuan matematika dan untuk mendirikan kembali kepastiannya. Nah, karena kepastiannya itu sudah digoyahkan oleh Russell tadi di tahun 1902, maka para kelompok yang menganut paham absolutis ini berusaha untuk mendirikan kembali dari pemahaman mereka yang menganggap matematika itu benar pasti. Nah, bagaimana mereka melakukan pengembangan dari pemahaman absolut di sekolah ini? Yaitu mereka memunculkan kelompok aliran absolutis baru. Nah, jadi setelah pemahaman absolutis mereka itu digoyang atau terjadi kontroversi dan kontradiksi, digoyangkan bahwasanya matematika tidak mutlak begitu. Nah, maka mereka berusaha mempertahankan pemahaman mereka, aliran mereka. Itu bahwasanya ini loh pemahaman kami bahwasanya matematika itu kebenarannya adalah absolut. Nah, kan kalau kita memiliki keyakinan, pasti kita akan mempertahankan keyakinan itu. Sama seperti keyakinan dari para absolut ini yang menganggap matematika itu benar. Nah, maka cara mereka mempertahankannya adalah dengan membentuk kelompok aliran utama dari absolutis, yang terdiri dari logicism, kemudian formalism, dan konstruktivisme. Nah, jadi adik-adik mahasiswa sudah memahami dari apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Oke, nah untuk selanjutnya pada bagian atau topik ketiga kita akan membahas tentang bagaimana sih pandangan dari kelompok aliran utama absolutis ini terhadap ilmu pengetahuan matematika. Nah, oke. Jadi pada kesempatan ini kita sampai sini dulu. Oke, baik, saya akan stop share screen-nya. Nah, dari apa yang sudah kita paparkan tersebut, tentu adik-adik mahasiswa sudah memahami itu apa pandangan absolutis itu. Yaitu mereka memandang bahwasannya ilmu dalam matematika itu adalah mutlak kebenarannya. Kemudian para filsuf ada dua yang memiliki pandangan absolutis pada saat itu, yaitu Hempel dan Ayer. Apa dasar-dasar pandangan absolutis? Nah, dasar-dasar pandangan absolutis itu ada dua, yaitu yang menganggap bahwasannya proses pembuktian di dalam matematika itu benar karena menggunakan definisi, aksioma, atau postulat yang dianggap benar. Berikutnya, yaitu yang kedua,
Apa dasar-dasar pandangan absolutis tadi adalah pernyataan dasar yang digunakan pembuktian dianggap benar. Kemudian yang kedua adalah logika aturan penarikan kesimpulan adalah benar. Sedangkan asumsinya, yaitu aksioma dan definisi ini dianggap benar, tidak perlu dibuktikan, dan aturan penarikan kesimpulan juga dianggap benar, tidak perlu dibuktikan. Nah, munculnya kontroversi dan kontradiksi pada abad ke-20 ini mengakibatkan para absolutis berusaha keras untuk mendirikan kembali tentang pandangannya ini, yang menganggap matematika itu benar, yaitu dengan cara melakukan pembelajaran, membentukkan kelompok kembali aliran utama dari absolutis di sekolah-sekolah, yaitu ada logicism, formalism, dan konstruktivisme. Nah, demikian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga pertemuan kali ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Baik adik-adik mahasiswa, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar meraih cita-cita. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.